Kalau kau nak sukses, kamu harus dapat ridho dari ibu, dari umatmu. Nah, maksud aku, kamu dewe yakin nggak ini akan menjadi fondasi yang kamu inginkan? You have to brand yourself, otherwise other people will brand you. Assalamualaikum. Hoi, ketemu lagi rekan PWI, ganti-ganti kita, dulur kita. PWI, Musi Banjarmasin Bersatu, berimbang dan independen. Nah, ketemu lagi ya dengan aku Arif, ada Uci, kepala studio kita, ya. Ada tamu istimewa. Nah, aku sebut ke sebenarnya, cuma namanya itu sudah melampaui dunia kita, jadi aku malu. Jadi kita langsung ya. Helmi Yahya. Assalamualaikum, Rif. Waalaikumsalam. Apa kabar? Baik. Kau umur berapa? 55. Wah, dia aku. Iya. Walaupun kejingawan aku lebih muda. Iya. Padahal gue 60 ya. 60. Iya Allah. Baru pertama nak nguyok tuh lah ini. Ya, diundang. Makasih diundang. Apa kabar? Lu tadi ke Sekayu sudah keliling-keliling belum? Ini aku baru pertama ya dalam perjalanan aku balik Muhibah ini. Ya, untuk ya mengabdi. Aku baru pertama nih masuk Sekayu, tapi aku akan banyak masuk Sekayu. Ya, karena dapil itu kan 6. Ya. Palembang, Musi Banjarmasin, tigonya MLM, Murah Tara, Linggau. MLM? Ya, MLM kita juga. Ya, jadi Sekayu mungkin aku akan masuk 1-2 kali lagi. Menarik, aku kaget tadi malam ke Sungai Lilin. Wih, aku kaget di situ. Kawan-kawan di situ, anak-anak mudanya ini ngusul ke buat kompetisi Mobile Legend. Aku nyangka estimate ya, nyingok Ubah, ya dah. Kemudian nyingok apa Mak Mano gitu, kesannya gitu. Ternyata remajanya ya, milenialnya luar biasa, rame, Apa gara-gara kafenya bagus. lama udah balik? Ya, 42 tahun udah balik. Tapi kemarin kan tahun kemarin sempat ke Sekayu. Ya, waktu itu diundang oleh Dodi ya. Ya. Dodi dan dia mengundang aku untuk ngomong tentang personal branding. Menurut aku tuh luar biasa tuh ya, Pak Bupati muda kita. Itu ya, menurut aku sih pikirannya tuh visioner ya. Sama baca Kalek ya. Aku juga salah satu tokoh yang menurutku kita harus berterima kasih nih di Sumsel. Pak Alek itu membuat Sumsel itu menjadi internasional gitu ya. Terpetakan ya. Terpetakan dengan baik gitu. Ada SEA Games yang aku bantu opening closing. Ada Asian Games gitu. Nah, ini yang uang merindukan gitu. Tokoh-tokoh yang seperti itu, visioner. Oh, ini aku manggilnya apa ya, karena Kok ada ya, tidak, karena yang agak-agak kenal. Bro. Apa kabar bro? Wah, ini karena baik, temanya kebetulan kesana, ya. aku balik. Jadi Helmi Yahya ini kan yang perfeksionis ya. Kita tahu apa yang dikejar selalu dihajar sampai ketemu kesinian, sampai kebuka, baru seluruh peluang terbuka. Ya. Nah, sekarang di akhir-akhir ini aku jingok-jingok di Palembang gitu, agak-agak humanis. Ya, ketemu ibu-ibu, berapa PMPU harga? Sekalian aku nolong mereka, Rip. Jadi aku memang aku balik, aku 42 tahun tinggal ke Palembang ya. 42 tahun, aku keluar 81, kuliah di Jawa, sempat di IPB, habis itu di STAN. Karena Mbak dulu tidak mampu biayai aku dengan Tantowi. Jadi aku terutama nyari sekolah gratis. Sekolah di mana aku digaji, ya STAN lah. Padahal passionku tuh berkesenian. Oh ya, STAN karena ikatan dinas ya? Ikatan dinas, digaji tingkat 2. Dan berkat doa orang tua, aku tidak nyangko juga gitu. Ternyata aku pacak berhasil. Aku jadi lulusan terbaik di STAN. Sempat dikirim negara ke S2 ke Amerika, selesai ya. Dan kemudian aku melakukan pengabdianku sebagai dosen. Dan terakhir aku jadi dirut TVRI. Jadi menurut aku, kalau nggak mikir ke dewek nih, Dindo, lah cukup lah. Apalagi dulu mbak cuma pedagang kaki lima, kan aku suruh ngomongan sikok telok bagi 6 nah. Nah sekarang aku udah tinggal di Jakarta, ya dah punya perusahaan beberapa, ya dah. Anakku insya Allah lah jadi kalau ya bini juga ke belakang juga bini kita tuh. Sebenarnya aku tanya kaki, tapi lah kepala nak ngomong ya. Aku tahu nih aku tanya. Jadi menurut aku umur 60 ya. Podcastku jalan, AdSense lumayan, buku laku, seminarku
ya cukup lah untuk aku hidup. Tapi aku pikir, oh ya aku nih bisa membangun daerahku. Itulah sejatinya. Kalau kita dalam beberapa pendapat ya, di kontenku, kalau kamu nak sukses, kamu merantau lah. Karena di rantau kita baca dapat pengetahuan baru, kawan baru, network baru, dan punya mentality. Karena kalau di rantau kita kalau tidak bisa bertahan mati gitu. Tarungnya ya. Nah, tapi setelah kamu berhasil, baliklah, bangunlah kampungmu. Jadi Inilah apa sebenarnya yang kamu cari setelah kamu? udah kata lagi, aku cuma nyari pahala baik lah ya. Ini namanya sedekah politik. Ya, jadi alhamdulillah aku disambut, aku bantu UMKM, aku bantu anak muda. Ya kan, nothing is impossible. Jingo aku, bapakku berdagang kaki limo sekarang ini. Kemiskinan itu tidak diwariskan. Ya mah itulah, aku bantu seniman-seniman, budayawan. Aku semangatin mereka, ayo kita nasional, ya. Aku bantu wirausaha, ayo yuk kita harus naik kelas. Sekarang pun sampai aku diminta untuk memimpin Sriwijaya FC. Ya, jadi kalau ada orang nanya apa dia kontribusi Helmiah yaitu ke Sumsel, tidak perlu jawab untuk orang yang nanya model ini. Ya, karena aku juga lagi bikin film, judulnya Aku Balik. Oh sama ya, 6 episode. 5 episode ya. 5 episode aku cerita kayak perjalananku di sini. Aku dulu mandi telanjang, di sini aku dulu kursus bahasa Inggris di Pakso Bakku gitu-gitu. Semua kan menjadi inspirasi bagiku. Aku tuh inspirasi karena kalau aku dia yang aku pernah bangun di Sumsel, di Palembang misalnya, memang belum ada. Karena aku 3 kali pilkada kan kalah. Ya, sesuatu juga yang menurut aku udah ada masalah. Aku udah ada masalah lah. Ya, dengan Kak Alek, dengan Kak Mawardi, kan kakak-kakakku. Jadi menurut aku sih itulah aku. Nah, sekarang aku kepengen membangun Palembang. Ya, minimal ada inilah menjadi inspirasi. Apa pilihan DPR RI ini, apakah untuk yang lebih rasional atau memang menurunkan grade dari kepala daerah? Tidak juga. Tidak juga. Atau itu pengabdian yang paling mungkin? Iyalah paling mungkin untuk aku. Aku sekarang kan sibuk. Ya. Kalau jadi kepala daerah kan full time. Ya, betul. Nggak pacak ngapa-ngapain lagi. Aku kan banyak bisnis juga di luar, banyak kegiatan, banyak ngebina. Aku pikir aku harus tahu diri lah. Dan menurutku porsiku yang paling besar, paling pas itu justru di menjadi anggota DPR RI. Dengan menjadi anggota DPR RI kan aku pacak melakukan fungsi pengawasan nih. Lebih banyak. Fungsi pengawasan kepada kepala daerah di Sumsel ya, terutama Sumsel 1. Dan kemudian aku juga pacak ada fungsi anggarannya segala macam. Aku pacak bantu. Ada dana aspirasi yang juga kita pacak bangunkan di Sumsel. Bro Helmi ini kan aslinya lahir di Indramayu ya. Lahir Indramayu, tapi darahnya Tanjung Batu. Tanjung Batu. Apalagi Tanjung Batu. Bisa kelakar apa inti kelakar. Nah, sekarang menyangkut itu ya, karena ini kita tema kelakar balik. Ngomong-ngomong. Ya. Dari. Menurut kamu realis gak sih melarang politisi acting? Ini hubungannya dengan pencitraan ya? Menurut aku ya, kalau kita tergantung kita. Menurut aku ya, aku ya setelah aku sangat admire gitu, kagum dengan kakakku Tantowi ya. MC termahal. Begitu dia jadi anggota DPR, dia berhenti tuh kegiatan berkesenian. Total. Jadi menurut aku udah jauh. Aku barangkali lebih keras lagi dari itu. Karena aku ini kan alumni STAN yang menegakkan integritas. Kalau korupsi jelas tidak lah. Aku ngomong mana-mana. Kita tidak maju karena kita korupsi. Terjadi di mana-mana. Karena aku kemarin nunjuk ceramah tuh di Politok. Sumsel ini ternyata 10 besar provinsi yang paling banyak kasus korupsinya. Andai saja kita menahan diri gitu. Mana memperhatikan korupsi itu satu. Political cost itu tidak boleh tinggi kalau kita nak nyalon. Ya kan? Tidak baca kepala daerah. Iya, tidak boleh tinggi. Ya masalahnya kan. Iya itulah itu masalah. Makanya aku masuk partai yang anti korupsi. Partai kami konsisten, tidak kati mahal. Kamu nak nyalek, nak pilkada, asal oke gitu, tidak punya background pernah korupsi, ya kami pertimbangkan. Dan kami itu ya tidak perlu disebut partainya. Kalau ada kaget anggota legislatif kami juga ada kata urunan ke partai kata. Ya mudah-mudahan lah ini. Iya dan pemimpinnya harus cuma 1 periode supaya praktek korupsi itu kita kurangi. Ngapa korupsi terjadi? Karena biaya untuk jadi mahalnya. Ini berusaha dan kita akan melakukan pengawasan. Apalagi kamu punya pengalaman ya 3 kali itu kan hampir 100-an lebih lah ya. Apanya? Miliarnya. Ya aku
Kalau meratnya aku sih tidak. Apalagi 2 kali bupati tidak. Oh. Aku keluar cuman aku sebut baik di bawah 5M dan itu pun banyak urunannya. Nah, karena aku mengharamkan money politik. Artinya kan dari dulu sebenarnya kamu sudah Oh ke arah iya, situ ya. sikap tegasku. Aku kalau nak korupsi, aku di TVRI. Aku dipecat karena aku gagal diajak korupsi. Terus terang salah satu. Bukannya karena jam tayang Liga Inggris itu? Tidak juga. Aku bisa bertanggung jawab kan? Dari mana? Kan BPK mau audit. Ya, Dewas tapi tetap tidak mau nerima. Iya lah, memang Dewas. Dewas juga dipecat oleh presiden. Iya. Sudah, kalau itu clear, Dindo. Iya. Clear itu. Jadi di zaman aku TVRI bisa penuh sampai peringkat 8. Sekarang kau tahunya dia lah. Ya. Jadi menurut aku sih dakati masalah ini. Seluruh orang tuh kepengen loh dapat Liga Inggris tuh. Dan aku mendapat dengan harga, aku dapat harga yang lebih murah. Ya 1/5 dari yang ditawar ke swasta. Tapi Mola TV nyerahkannya ke aku. Kenapa? Karena dia merasa bahwa dengan Helmi Yahya akan terjaga. Kami tidak akan pernah melakukan pelanggaran. Kan kalau sedikit baginya susah mungkin. Maksudnya? Ya kalau mahal kan negara mengeluarkan. Dakati bagi-bagi. No. Yang terjadi pada umum. Oh iya. Ya. Nah aku tidak umum gitu. Nah itu makanya. Dakati bagi-bagi. Jadi memang waktu itu bagaimana bisa? Aku masuk posisi TVRI keuangannya itu disclaimer. BPK tidak galak memberikan pendapat. Saking parahnya pelaporan. Di zaman aku ngejar WTP dapat. Dakati. Di zaman aku tidak ada korupsi. Nah, balik cerita tadi tanya tadi. Jadi mana kalau politisi itu harus acting apa tidak sih sebenarnya? Acting maksudnya? Kan pencitraan mereka harus membuat ini. Setuju tidak kan? Karena mereka silakan aja. Aku tidak menganggap aku politisi. Iya. Iya aku berbeda lah. Ternyata kan bisa baik lah. Ya. Aku balik, ya kan aku balik. Aku juga lebih fokus. Aku kampanyenya digital sekarang. Dah baca. Aku ini kan salah satu pakar personal branding, ya. Itu gaweku. Personal branding itu tidak boleh fake. Tidak boleh pura-pura. Itu satu journey yang panjang. Aku dapat gelar Raja Kuis, Raja Reality Show. Aku dapat, iya, 24 jam itu ya. Iya, kemudian kalah pilkada 3 kali, tidak turun aku. Dipecat jadi dirut TVRI, jadi viral gitu, tidak turun malah naik. Karena itu hasil dari personal branding. Itulah yang aku tanya tadi. Pas aku nunjuk kamu buku itu, aku tulis, Bro Helmi, kamu itu terbuat dari apa? Karena itu tadi ada banyak perjalanan yang kamu lalui yang begitu ya naik turun lah ya. Ya, biasa. Jadi kalau ditanya itu, aku dia ucap-ucap juga. Aku terbuat dari niat dan doa. Nah. Jadi bapak ibuku almarhumah memang menanamkan anaknya harus punya akhlak, harus punya agama yang kuat. Cuman 2 hal. Dan di doa artinya. Dulu aku dianggap, aku kan ya bukan nak sombong ya. SD juara umum, SMP juara umum, SMA juara umum, STANA aku ranking 1. S2 aku di Amerika lulus tercepat 10 bulan. Aku pernah dibahas oleh Korea. Apa ceritanya? Kita minum susu tidak waktu kecil, tidak mampu tidak. Kemudian tidak dapat asupan gizi yang luar biasa. Mungkin karena makan ikan deh. Ya. Tapi kata si Korea, dia bilang mungkin ini bukan mungkin lagi. Ini adalah doa orang tua. Makanya di konten-kontenku selalu kalau kau nak sukses kamu harus dapat ridho dari ibu, dari umakmu. Itu yang terutama. Aku nyingok ya, dak kate uang sukses. Yang kutemui di Jakarta itu bergaul dengan mereka tuh yang hubungan dengan uang tuanya terutama ibunya bermasalah. Wah mereka ngabdi luar biasa, digendong, disuapin makan, padahal bos besar. Jadi menurut aku ke situ gitu lagi. Seumur ini kan sudah cukup matang ya kan. Kemudian masuk partai yang kemudaan. Apakah ini menyerap kemudaannya atau sekedar partai yang anti korupsi tadi? Di samping itu ya anti korupsi, anti intoleransi. Aku nyingok ya. Aku di 6 bulan dirayu Dindo. Baru kuyo ke. Iya. Aku tuh dengan Tantowi juku siko bae gitu di partai ya. Biar kalau kecebur ndak dua-duanya gitu. Jadi kalau detas sih kok busuk. Iya. Dan ternyata Tantowi loh yang mendorong aku, kaum Lami. Kebetulan ketua dewan pembinanya, pendiri ini partai kan sahabat baiknya dia. 6 bulan aku. 6 kali 7 kali ketemu dirayu, diyakinkan karena aku pikir aku lah cukup hidup 60 tahun. Ya. Tapi ada yang menyentuh aku bahwa aku melihat ada satu partai muda, pendirinya anak-anak muda.
anak-anak muda yang belum terkontaminasi pernah berpolitik di mana atau pernah ada kasus korupsi. Kejenguk mereka, ada pengusaha muda, ada penyiar, ada artis, ada akademisi, tamatan S2, S3 dari luar negeri. Ini anak adalah sekumpulan anak muda yang punya ideologi untuk membuat Indonesia lebih baik. Karena kita ini kan tidak baik-baik saja. Separah itu kan? Parah. Kalau parah itu dari IPK, Dino. IPK itu indeks persepsi korupsi. Kita itu turun, tambah gila korupsi. Kau jelas sekarang? Seluruh masuk. Ya, seluruh masuk. Legislatif, yudikatif, menteri masuk, wamen masuk. Kabayanglah, anggota BPK yang kita hormatin masuk, jenderal masuk, gubernur masuk, seluruh bupati seluruh masuk. Menurut aku sih harus ada upaya kita menyetop itu. Yang sudah-sudahlah. Anak muda ini kulihat adalah anak-anak muda idealis yang kepengen membuat perubahan. Jadi kalau ini bisa terwujud, kira-kira Indonesia itu agak baliknya agak cepat gitu. Ya minimal ada partai yang berbeda lah. Aku ini kan pakarnya personal branding ya. Agak risih aku nyebut pakar tuh. Ya, personal branding itu yang namanya branding itu kan diferensiasi. Perbedaan. Kita tidak boleh sama dengan yang lain. Ya, jadi ini beda nih, anak muda, pemimpinnya benar-benar muda, anti korupsi. Cuman kami yang berani anti korupsi. Karena kami itu tegas, dakate kami yang korupsi. Dakate kalau ada korupsi, sikat, out. Itulah yang 6 bulan tadi di... Oh iya, kamu juga. Aku kemarin kan bagaimana alat-alat kontakku, APK, APS ya, desain balihoku kan berbeda. Terus aku pakai tagline. Sebenarnya kalau branding itu harus pakai tagline. Apa yang kau klaim? Jadi ternyata Dindo, Arif, aku balik itu kuatnya. Di mana-mana tuh ngomong, "Woi Pak Elmi balik ya." Ya, iya, karena aku klaim. Jadi dalam personal branding, you have to brand yourself. Otherwise, other people will brand you. Ya kita harus punya brand, perbedaan. Aku udah galak berbeda dengan orang lain. Cara aku berpakaian, cara aku ngomong, cara aku bersikap, aku berbeda gitu. Karena perbedaan itulah yang membuat aku distinguish. Berbeda gitu. Ya, kampanye ku nyok lah. Aku lebih banyak digital. Kemarin masuk ke Pindang Rupit yang nonton 500.000 kali. Terus aku Pindang Bokwar yang di pinggir Sungai Musi 1,7 juta. TikTok baik itu. Pagi sore yang nonton jutaan. Jadi menurut aku di samping mempromosikan aku pikir ada ya nonton 1.5% ndak simpati dengan aku. Tapi gini, Bro. Kan kamu belakangan dari dusun balik ke pasar, balik ke dusun lagi lah ini ya, kasarnya gitu. Kemudian kan kamu nemui masyarakat bawah. Sementara kamu berpromosi di masyarakat menengah dengan dunia digital ini, nyambung nggak itu? Nyambung, karena segmen PC itu anak muda. Oke, jadi memang sasaran. Justru kalau aku paham tuh, tadi malam aku buka Mobile Legend, kemudian aku ada nutup kejuaraan voli, memperebutkan piala ilmiah, tapi aku udah melupakan, aku harus ketemu tokoh masyarakat. Teman-teman kan anaknya diserahkan nyokapku, bantu ya Pak Helmi. Itu justru sangat nyambung. Aku paham nih, termasuk nih Dindo kalau kena pajak ya, karena aku punya bikin tim sukses sendiri tuh. Yang kubiayai, ya. Jadi kan selalu dalam pilkada itu kan tidak mungkin kita berkampanye ke seluruh orang. Ini kan pendek, karena cuma 2 bulan. Ya udah pendek, aku dulu pilkada 9 bulan. Ya Allah, seluruh jangkau dan Sumsel ini kan jangkauannya, reach-nya kan gila. Ada perairan, ada pegunungan. Aku dulu waktu pilgub ya, seluruh moda transportasi dari ojek sepeda sampai helikopter naik, saking sulitnya. Jadi menurut aku kita harus mapping mana yang merah daerah ini aku tidak mungkin menang, atau lah diklaim oleh lawan. Aku tidak masuk di ini deh. Tapi kan Pileg ini kan sumbu-sumbu, bukan suatu basis gitu kan. Makanya nomor 2 yang hijau tuh yang pasti milik aku, siram baik. Kuning yang swing, aku berperan di sini. Jadi dan aku melihat bahwa banyak orang mengatakan sekarang itu bukan masalah partai, sekarang masalah ketokohan. Kalau untuk Pileg ya? Untuk Pileg. Kalau pilkada lain lagi lah. Kita 100.000 lah ya kalau dulu ya. 120 lah. 120. Insya Allah lah. Berarti lagi kalau dukung dulu.
Oh iya, kalau 120 berarti kamu tuh menyasar sekitar 4 ribuan ya? Di mana? Di 4.000 yang kamu bernyawa itu kamu sasar gitu. Karena kan kita capeknya sekitar 400.000 gitu. Iya, iya. Jadi kan mata pele dapilku itu kan sekitar 3 jutaan ya, 3,2. Lembang 1,2, Banyuasin nomor 2 itu 600-an, Muba itu sekitar 500 sekian gitu. Ya, aku menyasar dan fokuslah lebih banyak kegiatan anak muda karena market gue di situ. Dan market itu aku seneng gitu. Tidak terlalu wani piro itu nah. Karena anak muda, iya. idealisme. Aku ngomong ke mereka, anak muda, kamu harus berpolitik. Jangan kamu biar ke wong tua becak kami ini apa melakukan hal yang sekarang membuat Indonesia tidak baik-baik saja. Perkara aku ngapa gue masuk Partai Muda? Aku kan di situ penasehat. Aku nih Dewan Penasehat, aku nih Ketua Dewan Relawan. Sekarang di tim kepresiden ini capres ini, aku Dewan Pakar. Aku tim juru bicara, aku tim debat. Jadi para pecongnya lah ya? Ya bukan itu kan sesuai benar dengan yang kan aku dianggap sebagai orang komunikasi. Aku ngajarin ya mak mano cara ngomong, mak mano cara buat konten. Aku pikir di sini aku didengar. Ya, aku ini bukan tidak dilamar oleh partai lain, tapi aku juga seperti kata Irma Huta Barat. Ngapain kita jadi ekor singa, mendingan jadi kepala tanduk di pucuk kambing sekalipun. Nah, posisi itu menyemangati apa membebani untuk kita perolehan kita kayak gitu? Tergantung. Ya kamu lah yang bisa jawab. Apakah kehadiranku ke Sumsel ini menjadi beban atau menjadi inspirasi? Buat kamu maksudnya? Oh iya lah. Karena aku hidup lah. Ya harus bersyukur lah, udah cukup lah. Sekarang aku mencari nuansa baru, memperbanyak amal ya, memperbanyak sedekah. Sedekah paling hebat tuh sedekah politik, Aku waktu berdiskusi dengan uang yang minta aku masuk, dia ngomong, Pak Helmi, aku tahu Pak Helmi itu sosialnya besar, mungkin tiap korban nyembelih sekian sapi, mungkin ada melihara anak yatim, mungkin bantu masjid, mungkin bantu gitu. Tolong jumlahin setahun berapa ribu uang atau berapa ratus uang kamu baca bantu. Aku kayak juga kan. Tapi kalau Pak Helmi masuk ke parlemen, di situ bisa mengawal, bisa melahirkan undang-undang perda gitu loh, yang menguntungkan masyarakat. Baca di Muba, aku pikir masih banyak yang perlu kita lebih baik dari ini. Iya, bayangkan ya tambang-tambang batu bara di sini ya kan demikian banyak, ada sawit, ada apa lagi? Ada sawit, ada batu bara, ada karet. Ya, apa dia kemarin di Sungai Lilin? Ya Sungai Lilin banyak petani kita sudah mandiri ya. Iya, itu pun anak mudanya masih ngomong. Katanya Pak Helmi, kami ini banyak yang nganggur. Ya, banyak yang nganggur. Ada perusahaan nak masuk susah dimintain duit. Mak mano CSR-nya gitu loh. Oh itu kan suara mereka, itu yang harus kubawa. Ayo, jika adik-adik, jadi kaku dan aku pacak ngomong ke pusat. Karena kan yang kubawa sekarang kan itu ke Palembang nih, ke Sumsel nih. Aku kenal menteri, aku kenal investor-investor, aku di tim yang cukup elit gitu. Jadi aku pacak menyuarakan hal seperti itu. Artinya jualan itu ketika kita anggap jualan ketika dengan masyarakat yang berpikir karena kamu konstituennya lebih mudah masuk dan lebih meyakinkan untuk kita bergerak. Nah masalahnya sekarang sih apa sih yang kekurangan Sumsel ini sehingga atau Muba banyak. Kita ini kan dengan kekayaan alam kita, mestinya tidak pantas kita. Kita ini masuk 10 provinsi termiskin. Padahal dengan kekayaan alam, aku udah ngomong provinsi di Indonesia yang potensi alamnya lebih luar biasa, lebih lengkap daripada Palembang, Sumsel. Punya batu bara, punya minyak, punya gas, punya panas alam, punya CPO, punya karet, punya kopi, punya teh panas alam, geotermal, punya beras, punya iwak. Dak kate provinsi di Indonesia yang selengkap kita. Dan top nih batu bara kita bersaing dengan Kalimantan. CPO kita cuma kalah dengan Riau, dengan Kalteng, kita nomor 3. Kita punya karet, punya minyak. Tapi padahal wong Sumsel ini
setiap periode, setiap rejim itu kan ada. Apa? Wong Sumsel yang duduk di pusat situ. Kenambun banyak. Seluruh pejabat di Jakarta itu. Gitu lah. Wong Sumsel. Nah. Tidak perlu disebut ya. Iya. Sudahkah kita? Aku ini wong Jakarta. Iya. Sudahkah kita memanfaatkan posisi mereka? Apakah itu yang membuat kamu balik? Salah satu. Oi, manfaat oi. Kan mengerikan ya kalau kita ngomong Sumsel 10 termiskin, orang Kito yang hebat. Dulu kita pernah jadi provinsi terkaya, Rip. Ya. Di mana salahnya? Untuk itu aku balik. Minimal aku baca. Inilah ya, menghimbau, menginspirasi. Makanya kepada masyarakat juga, ini kita nak pemilu, jangan basing-basing milih. Jingok track recordnya. Ya, apakah wong ini datangnya cuma 5 tahun sekali, kamu jingok. Tapi lah track record. Iya, aku setuju itu. Dan aku selalu mendorong dengan kawan-kawan PBI kan memang kita sosialisasi juga, edukasi juga. Jangan politik money, gitu, money politik. Tetapi ini kan selalu menjadi klise ya. Nah, bagaimana kamu mengatasi ini? I start from the youth. Saya memulai dari anak-anak muda yang tidak terlalu manipir. Itulah yang kulakukan. Dan terus bergerak. Selama jalan ini memang menemukan itu. Oh, top. Mereka minta datang ke aku. Mereka membentuk relawan. Aku udah punya 2 relawan, masing-masing 1.000. Wah, luar biasa, militan. Oh, jadi dari satu ini bisa menggerakkan. Oh, iyalah. Oh, luar biasa. Iya, anak-anak BEM, anak-anak mahasiswa, anak-anak muda, komunitas event organizer, komunitas pengusaha, kuliner, seluruh kaku. Karena mereka tahu aku datang ada manfaatnya untuk mereka. Ya gitu. Dan aku tidak pernah ya? Best practice karena best practice lah. Mereka ngeliat dong. Kalau aku ngajarin kau tuh main ini, aku kan udah menunjukkan seluruhnya. Aku pebisnis, aku ahli komunikasi, personal branding, dan integritasku kan terjaga. Aku terpengaruh dengerin. Lah iya. Yakin karena apalagi yang muda lebih fresh ya. Aku kemarin agak lucu ya, mungkin Bayu aku ceritain ya. Jadi ada bapak-bapak, aku habis makan sate di Palembang. Wong Jakarta rupanya. Habis itu, habis yang punya restoran ngajak aku foto, dia ngajak foto juga. Udah foto Pak, aku pengagum Bapak. Tapi katanya, tahu dia ngomong apa? Baliho Bapak tuh jelek. Loh, kaget aku, jeleknya di mana? Soalnya, pokoknya enggak bagus saja. Terus, wah, enggak bagus Pak. Apa Pak sarannya? Esek-esek katanya. Aku pikir, untung ini. Untung, jadi menurut aku, Pak, ini bukan market Bapak. Enggak, pokoknya jelek. Aku sampai shock gitu, karena aku ini kan seniman. Aduh, ngomong kayak gitu, apa yang aku tidak peduli. Baik, aku ini lebih lucu. Aku tuh berdebat. Ini adalah peralihan. Bahwa ke depan kita harus mulai memberikan tempat kepada anak muda untuk memimpin di parlemen, di jabatan-jabatan lebih tinggi. Tapi tidak gampang. Aku membayangkan seorang Gibran yang dihajar, dikatoin. Begitu juga seorang Kaisang. Karena jangan, aku kemarin ada akademisi top. Bro, dia bilang, tolong kasih tahu dong Gibran itu atau Kaisang, masa dia begitu? Saya bilang, ibu di rumah punya anak tak? Punya. Aneh dah menurut ibu? Aneh dong, bahasanya aneh, mindsetnya aneh, kelakuannya aneh. Tapi ibu percaya tak dia bisa jadi masa depan ibu? Percaya? Ya sudah. Jadi ibu ini juga memandang perspektif anak muda itu dari perspektif ibu. Ibu itu tidak salah. Ibu tidak berubah. Cuman dunia berubah, Bu. Nah, aku tuh wong yang ngejas. Jadi ada generasi. Oh iya, itu pasti. Jadi aku kemana-mana menunjuk tahu anak muda, ayo rebut. Kamu nyalon lah, minimal jadi panwas lah, minimal jadi apalah atau awasin penyelenggara pemilu. Karena penyelenggara pemilu ini hati-hati juga gitu. Ya kan? Jadi money politik itu ada di 3. Di peserta, ucap kami ini, di pemilihnya yang kalau tidak dibayar dan bayar, dan juga di penyelenggara. Nah, aku nak nanya, kan sekarang ini ada ajakan ya, penyelenggara tuh ngajak, ayo kita damai lah, seolah-olah yang bikin rusuh tuh peserta, bukan penyelenggara. Yang ngawasin mereka siapa? Iya. Seolah-olah yang berpotensi rusuh. Kalau kita sepakat membuat pemilu itu pemilu damai, pemilu bersih, agar yang terpilih adalah anggota legislatif, anggota DPRD, DPR yang betul-betul
berkualitas. Begitu juga kepala daerah. Dari sini nih harus. Jadi yolah, jangan money politik, jangan politik gitu. Jadi menurut aku ada mekanisme nih. Ya masyarakat lah, kita punya medsos. Kawal tuh kamu suara dari TPS, TPK, KPU dikawal. Mudah-mudahan ini tidak menjadi ajang tahunan ya 5 tahunan ya. Ketika sudah partai itu settle, mereka akan melakukan kaderisasi, edukasi terus. Jadi ketika 5 tahun menjelang 5 tahun, 4 tahun tinggal panen, nggak perlu keluar lagi kan? Nah, kemudahan ini kan kadang-kadang berani ini karena memang tidak terlalu banyak ilmu sehingga berani gitu kan. Dapat resiko. Iya. Belum punya bini, belum punya anak. Nah, tahu juga mah itu kemudian. Tapi partai ini kan bertumbuh, orang-orangnya bertumbuh. Setuju. Nah, maksud aku, kamu Dewa yakin nggak ini akan menjadi pondasi yang kamu inginkan tadi? Sangat yakin. Aku tidak pernah masuk ke bidang yang aku tidak yakin. Oke. Minimal aku memulai. Kalaupun ini tidak, minimal uang akan mencatat. Mestinya kita itu. Kau catat, aku tidak pernah masuk ke bidang yang aku tidak kuasai. Makanya seperti kau ngomong, di bidang apapun aku pasti aku udah memang filosofi hidupku. Jadilah yang terbaik dimanapun kau tekuni. Aku lulusan terbaik, raja kuis, raja reality show. Aku jadi Dirut TVRI, uang mengatakan Dirut TVRI terbaik. Uang lo mengatakan ya terbukti lah. Ini kan kuantitatif. Jadi kalau nak ngomong tadi, jadi Helmi Yahya itu kalau brandingnya apa? Karena banyak ini. Banyak? Iya, apa? Kira-kira kata-kata yang paling tepat untuk berubah lah. Ya, kalau raja kuis lah tidak produksi lagi. Raja reality show, reality show itu kan masih main uang kagian udah rumah. Tidak lah. Aku sekarang lebih mau ke branding sebagai senior yang sharing. Karena kata Jack Ma di atas 60 itu time to share, time to give it back. Ya, jadi aku lebih happy ke branding itu. Jadi insya Allah pengetahuanku, pengalamanku, networkku, investorku akan kubawa. Ya, selama ini aku membangun Indonesia. Hari ini aku balik. Ya, semoga diterima. Alhamdulillah sampai Sriwijaya FC Jana diminta aku pegang. Jadi yang penjingok ini bukan sekedar laku fisik ini kayaknya ya. Ternyata ada aku balik itu juga lebih ke spiritual. Spiritual, sangat holistik. Aku nyebutnya sedekah politik. Sedekah politik. Woi kau kalau baca, kau Rip Dindo ya, para pendengar penonton sekalian. Kehidupan kita ini sehari-hari dipengaruhi oleh keputusan politik yang sebagian besar dihasilkan di DPRD. Perda, segala macam gitu. Nah ada juga perda yang oke, ada perda juga yang bisa dikritisi. Atau perdanya bagus tapi penerapannya yang mencong-mencong. Ya jadi kalau kita bisa melahirkan perda yang menolong rakyat, minimal startnya bagus. Ratusan ribu, jutaan uang. Kalau di DPR RI mungkin puluhan juta. Seperti kami ngusul BPJS gratis, itu real rate. Makan siang gratis, uang cuma nggak, makan siang itu fenomenanya, dimensinya luar biasa. Ya makan siang gratis apa? Nolong uang miskin. Kau punya anak 3, ya misalnya 3 gratis. Kan itu menolong, beban uang miskin. Nomor 2, di situ ada unsur solidaritas, makan rame-rame. Nomor 3, menghidupkan UKM UMKM. Kan yang masak siapa? 80 juta yang nak dipenjuk makan ini. Ya kan? Kan yang masak komunitas, ibu-ibu, karang taruna, ya UMKM. Nomor 4, mengatasin stunting. Inilah persoalan Indonesia ini. Stunting kita masih tinggi, IQ kita rendah. Gitu loh. Nomor 5, menghidupi nelayan, petani, peternak. Jadi jangan cuma lihat belum ngerti apa-apa langatoi. Itu PL uang kita nih. Nah itulah diperlukan uang pecah aku ya yang mengkomunikasikan. Oh tidak sesimpel itu kamu. Oh kaget dikorup. Ya itu urusan lain lagi lah. Makanya kamu awasi supaya tidak terjadi korupsi. Kalau jingok ini kita yang muda ini sebenarnya malu. Karena anak muda ya malu lah kamu. Ini going 60 ini. Tetapi masih menyala-nyala dengan kemudahannya dan saya melihat betul-betul sebuah kembalinya ke jati diri. Nah balik ke branding kamu ini kayaknya lebih ke balik ke aslinya jati diri. Jadi bukan yang aneh-aneh, bukan yang capean-capean tadi ya, tapi sekarang lebih sedekah politik. Iya, ada kata gunanya kita nyapa ini yang betul rekor dunia segala macam kalau tidak bermanfaat untuk masyarakat. Saatnya menjadi manusia yang betul bermanfaat bagi sebanyak-banyaknya
orang, dulur-dulurku yang ada di Sumsel, yang ada di Muba, yang mestinya menurutku kalau kita laksanakan dengan lebih baik nih, ya kita mestinya akan jauh lebih sejahtera dari Muba. Salah satu kabupaten terkaya di Indonesia, top 5. Jangan terus gitu. Iyalah, Karena ternyata kita mengalami kondisi yang masih perlu kamu angkat tadi. Iyalah. Jadi diperlukan pemimpin yang benar, anggota dewan yang benar, masyarakat yang benar. Ayo kerjasama, yuk kita bangun yuk. Musi Banjarmasin. Nah, mudah-mudahan kalau harapan itu benar dan terlaksana ya. Amin. Jadi mudah-mudahan harapan kita juga masyarakat tidak menyaksikan ini hanya di menjelang. Karena yang paling penting adalah keberlanjutan ketika kamu sudah settle, kemudian melakukan edukasi sehingga masyarakat juga melek lebih cepat. Nah ini selain ini kan kamu punya channel, punya ini ya untuk sekaligus kampanye. Terus kali duduk, Amin boleh, kobul boleh. Nah, apa yang nggak kamu sebenarnya janji ke atau? Nah, nanti aku udah kalau punya janji. Kamu tahu aku. Apakah aku pernah korupsi? Apa karena aku pernah mudi uang? Ya kan? Kamu cek baik lah. Jari aku gampang. Bukannya 5 tahun hilang gitu. Udah mungkin menyariku gampang. Kamu coba DM aku jawab. Ya gampang lah. Kawanku banyak. Partaiku bergerak di sini. Gampang lah nyari aku. Jadi menurut aku udah galak berjanji-janji. Ya yang penting ya udahlah. Ya aku berharap apa yang ku sampaikan, apa yang ku kampanyekan itu merubah. Walaupun ini hanya sekecil zarah gitu. Ya, atau sekecil sel yang ditaburkan ke samudra. Orang bilang tidak berubah itu samudra, tapi percayalah ada partikel-partikel yang mulai berubah. Kita mulai dari yang kecil. Aku berharap dari anak muda lah. Ya, aku balik. Ini kan orang masih ingat lah 2008, 2012, 2010, 2015 ya. Artinya kan ketika sadar itu, kamu tuh peduli tidak sih dengan omongan uang? Atau uangnya cuek? Kamu kan uangnya confident gitu. Oh iya, aku mendengarkan omongan uang, tapi walaupun aku tahu tidak semua omongan uang itu betul. Oke, ini kan oh iya lah, kalau nggak didengarin gilo gitu, dan tidak bergerak. Aku sangat mendengarkan masukan-masukan, tapi akhirnya habis itu kupikirkan mana yang terbaik. Apa yang kulakukan, insya Allah tidak akan merugikan orang. Itu baik. Amin, insya Allah. Ya, Bro Helmi Yahya. Terima kasih. Teman-teman, ganti-ganti seluruh muhibbin PWI Muba Bersatu. Kita sudah mendengarkan Bro Helmi Yahya ini. Aku balik katanya. Kayak gitu ya. Baliknya kemana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak, Bro Helmi. Sukses.